Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan tentang bahasan syubhat-syubhat ateis bagian kedua. Insyaallah masih ada bagian ketiga terakhir. Adapun syubhat berikutnya, yang pertama adalah pertanyaan klasik yang sering disampaikan oleh mereka. Kata mereka, Allah berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir, wallahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah mampu melakukan segala sesuatu, pertanyaannya apakah Allah bisa menciptakan Tuhan semisalnya? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah Allah bisa menciptakan batu yang lebih besar daripada dia sehingga dia tidak kuat mengangkatnya? Apakah Allah mampu menciptakan batu yang lebih besar daripada dirinya sehingga dia tidak kuat mengangkatnya? Maka jawaban ini saya ringkas pada 3 poin. Pertama, terkait dengan makna ayat tersebut, ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, ya. Bahwasanya kata syai' kita jelaskan sini, ya. Jadi innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Syai' di sini, syai' sesuatu dalam tidak mencakup mustahilat atau mumtani'at. Mencakup yang mustahil, ya. Jadi kalau kita mau bagi al-wujud itu ada 2 secara umum, ada namanya wajibul wujud. Ini yang wujudnya harus ada tanpa tergantung dengan sebab lain, Kemudian ada mumkinul wujud, yaitu yang wujudnya mungkin ada, mungkin tidak ada. Mungkin tidak ada. Kalau ada pun tergantung dengan sebab lain. Kalau ada maka tergantung dengan sebab lain. Dengan sebab lain. Ini semuanya adalah makhluk-makhluk, semuanya mungkinul wujud. Kita ada, tidak harus ada. Ada juga oke, enggak ada juga enggak apa-apa. Kalaupun kita ada, maka ada sebabnya. Sebabnya adanya kedua orang tua kita, ya. Ini orang tua kita juga mungkinul wujud. Ada enggak apa-apa, enggak ada juga enggak apa-apa, tapi keberadaan mereka juga tergantung pada sebab yang lain, paham? Adapun wajibul wujud maksudnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, yang keberadaannya tidak tergantung kepada yang lain. Dia ada dengan sendirinya. Dia harus ada karena dia merupakan sebab awal. Kalau dia tidak ada, semua yang ada tidak akan ada. Nanti akan kita jelaskan pada syubhat berikutnya. Tapi yang ketiga disebut dengan mustahilul wujud. Mustahilul wujud, yang mustahil ada. Yang mustahil ada juga ada 2. Mustahil ada karena ketidakmampuan. Kemudian mustahil secara zatnya. Contoh, mustahil ada karena ketidakmampuan. Contohnya, antum enggak mungkin terbang karena antum tidak punya kemampuan terbang. Mustahil antum bisa terbang ke matahari, enggak mungkin. Karena sebelum ke matahari antum sudah terbang. Pertama, antum tidak mungkin terbang, yang kedua enggak mungkin sampai ke matahari. Ada yang bilang bisa, kita terbang malam-malam. Kalau siang nanti terbakar, kita terbangnya kapan? Malam-malam. Dikira malam-malam matahari mati. Tapi intinya ini mustahil dari sisi kita mustahil. Tapi tidak mustahil kalau Allah bikin kita terbang. Mungkin atau tidak? Mungkin karena Allah punya kemampuan untuk menerbangkan apa? Kita.
Kalau Allah mau, Allah hilangkan gravitasi, mungkin kita terbang bisa saja. Tapi kita, ditinjau dari kita nggak mungkin melakukannya karena itu mustahil, karena kita tidak punya kemampuan. Paham? Nah, ini mungkin ada ditinjau dari sisi kalau Allah yang bikin. Tapi kalau ini mumtani' li dzatihi, namanya mustahil li dzatihi, mumtani' li dzatihi. Mumtani'ul wujud li dzatihi atau mustahilul wujud li dzatihi. Mumtani' ini adalah suatu yang tidak mungkin, seperti contoh apa misalnya segitiga kotak misalnya. Ini mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Segitiga ya harus punya segitiga. Bikin segitiga kotak mustahil. Secara akal tidak mungkin. Secara zatnya itu tidak akan ada. Paham? Paham? Paham tidak? Siapapun tidak bisa bikin segitiga apa? Kotak. Karena segitiga ya segitiga. Bujur sangkar ya bujur sangkar. Tidak bisa segitiga bujur sangkar, nggak mungkin. Paham? Tapi contoh lagi, naik ke bawah, ini juga mustahil. Namanya naik ke atas. Kalau ke bawah namanya turun. Paham? Atau turun ke atas. Ini secara bahasa atau secara akal tidak mungkin terjadi. Paham? Paham tidak? Di antaranya misalnya Khalik sekaligus makhluk. Pencipta sekaligus diciptakan. Nah, kalau dia diciptakan, dia bukan pencipta, yaitu Khalik, makhluk. Enggak mungkin. Kalau Khalik ya Khalik, kalau makhluk ya makhluk. Paham? Kalau dia Khalik, dia diciptakan, berarti dia bukan Khalik. Karena tugas Khalik adalah menciptakan, tidak diciptakan. Kalau dia Khalik makhluk, enggak ada. Ini secara zatnya ini mustahil. Karena enggak ada Khalik makhluk seperti segitiga bujur sangkar. Seperti segitiga apa bujur sangkar. Ini enggak bisa. Nah, syai' tidak termasuk dalam hal ini. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini tidak termasuk dalam firman Allah. Syai' tidak termasuk ini. Paham? Paham maksud saya? Jangan dibilang Allah bisa melakukan semuanya. Kita bilang enggak, yang mumtani'ul wujud, maka itu bukan syai' dalam bahasa Arab. Bukan syai' dalam bahasa Arab. Sampai sini paham? Paham tidak? Paham ya? Baik, kita kembali. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kata mereka, bisakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Tuhan sepertinya? Pertanyaan salah. Karena Tuhan itu tidak diciptakan. Bagaimana sama dengan bisakah Allah menciptakan Tuhan sepertinya? Sama dengan bisakah Allah menciptakan Tuhan yang tidak diciptakan? Itu. Paham? Contohnya lagi, contoh. Bisakah Allah menciptakan Tuhan? Tapi apa definisi Tuhan? Tuhan itu menciptakan, tidak diciptakan. Ini sama dengan apa? Sama dengan bisakah Allah menciptakan yang tidak diciptakan? Yang tidak diciptakan. Ya tidak bisa lah. Paham? Atau pertanyaan berikutnya, bisakah Allah menciptakan ketiadaan? Ya, ketiadaan itu tidak ada, ngapain diciptakan? Bagaimana Allah menciptakan sesuatu yang tidak ada? Berarti ini pertanyaan klasik dan ini jelas mughalatah, ini kesalahan dalam berfikir. Ya, mengatakan bisakah Tuhan, ini Allah ala kulli syai'in qadir, bisakah Allah menciptakan Tuhan? Kita bilang pertanyaan salah karena Tuhan itu tidak diciptakan. Tuhan itu menciptakan. Maka sama dengan pertanyaan, bisakah Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak diciptakan? Ya, nggak bisa. Paham sini? Baik, berikutnya. Coba, bisakah Tuhan menciptakan batu lebih besar daripada dia? Jawabannya salah, pertanyaan salah. Kemudian dia tidak mampu mengangkatnya. Pertanyaan salah. Ya. Coba ya. Berikutnya. Bisakah Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan batu yang dia tidak bisa angkat?
Ini coba sama dengan apa kalau kita bahasakan dengan bahasa kita? Siapa yang bisa jawab? Sama dengan apa? Bisakah Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan sesuatu yang Dia tidak kuasai? Paham? Ya berarti Dia bukan Maha Kuasa dong. Saya ulangi, ini sama dengan bahasa kita, bisakah Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan sesuatu yang tidak Dia kuasai? Salah enggak pertanyaannya? Salah. Kalau gitu dia bukan Maha Kuasa dong. Paham? Paham atau tidak? Jadi ini semua adalah pertanyaan klasik yang ngawur yang sering diucapkan oleh sebagian ateis untuk membuat bingung orang. Kita bilang pertanyaan sejak awal sudah salah, ya. Kita bilang bisa kalau kau bisa bikin segitiga bujur sangkar, coba bikin. Kalau kau bisa bikin ini, Tuhan bisa ciptakan Tuhan. Nggak mungkin. Karena pertanyaan sudah salah sejak awal. Kalau kau mengatakan Tuhan maha kuasa atas segala sesuatu, bagaimana kau bilang Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu menciptakan sesuatu yang tidak Dia kuasai? Berarti Dia sejak awal bukan maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau kau sudah tetapkan Tuhan maha kuasa atas segala sesuatu, maka tidak bisa kau bilang Dia menciptakan sesuatu yang tidak Dia kuasai. Berarti Dia sejak awal tidak maha kuasa. Paham? Ada yang bantah mudah, Allah ciptakan batu, Allah hilangkan gravitasi, batunya jadi ringan. itu jawab. Tapi secara jawaban logika seperti ini. Sehingga pertanyaan tersebut pertanyaan yang salah sejak awalnya. Sampai sini paham? Baik, kita lanjut pada syubhat kedua. Ada yang bertanya tidak? Kalau ada yang tanya lagi, Ustaz, bisakah Tuhan menciptakan batu lebih besar daripada ini? Allahu Akbar, Allah Maha besar. Tidak ada yang bisa lebih besar daripada Allah. Maka tidak mungkin Dia menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada Dia, karena kalau gitu Dia bukan akbar. Sudah selesai. Sama seperti Dia Tuhan, bisakah menciptakan Tuhan? Ya enggak bisa lah. Atau bisakah Tuhan membunuh dirinya sendiri? Lah, ini pertanyaan-pertanyaan ngaco. Ya. Kalau Dia bisa menyebut, ini bukan Tuhan namanya. Dia itu kamu kalau bisa membunuh diri. Kalau Tuhan yang enggak bisa. Tuhan itu ya, taib. Kita lanjut syubhat kedua. Ini syubhat pertama sudah paham? Taib, syubhat kedua. Syubhat kedua. Jika semua yang ada pasti ada sebab yang mengadakannya. Yang kedua ini. Jika semua yang ada pasti ada sebab yang menyebabkannya. Lantas siapa yang mengadakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Syubhat ini ya, diucapkan sebenarnya dia tidak laris di tangan para arbabul mulhidin, para tokoh-tokoh ateis tidak membawakan syubhat karena mereka tahu ini secara akal juga salah. Karena semua sebab yang ada pasti kembali kepada secara urutan akal harus kembali kepada sebab yang atau sebab yang tanpa sebab sebelumnya ya. Ini sudah kita sampaikan sebelumnya ya. Jadi kata mereka, kalau makhluk ada, terus yang ciptakan itu terus berlanjut sampai akhirnya kepada Tuhan. Kalau gitu yang ciptakan Tuhan siapa? Bantahannya kita sudah jelaskan tadi, perhatikan. Wujud ya. Mereka ingin apa? Mereka ingin mengatakan bahwasanya apa maksud syubhat ini? Mereka ingin menyampaikan bahwasanya maksud tujuan syubhat ini adalah makhluk ada dengan sendirinya tanpa ada yang mengadakannya. Karena kalau kau bilang sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan, kalau gitu Tuhan siapa yang mengadakan? Paham? Kalau kau bilang setiap yang ada pasti ada yang mengadakan, berarti kalau gitu Tuhan siapa yang mengadakan? Ketika kita bilang Tuhan ada tanpa ada yang mengadakan, maka makhluk pun demikian, ada tanpa harus ada yang mengadakan. Maksud mereka begitu, untuk menyatakan bahwasanya kaidah sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan, kaidah yang batil kata mereka. Bukti jika kamu bilang Tuhan kamu tidak ada yang mengadakan. Kalau gitu makhluk juga ada tanpa ada yang mengadakan. Bagaimana bantahannya? Baik. Kita sudah pernah jelaskan tentang teori apa? Teori terdakwa yang dibunuh ya enggak? Yang divonis mati. Sudah pernah kita sampaikan kan? Ini terdakwa mau dieksekusi, mau ditembak, tembak mati. Paham? Yang mengeksekusi
adalah yang mengeksekusi adalah jenderal apa misalnya kopral ya yang mengeksekusi. Kita bilang sini misalnya jenderal bintang 1. Jenderal bintang 1. Ternyata jenderal bintang 1 tidak bisa eksekusi kecuali menunggu perintah jenderal. Dia menunggu, statusnya menunggu perintah jenderal bintang 2. Baik. Jenderal bintang 2 ternyata tidak bisa memerintah jenderal bintang 1, dia juga menunggu apa? Perintah jenderal bintang 3. Baik. Ternyata jenderal bintang 3 juga menunggu jenderal bintang 4. Statusnya juga menunggu. Menunggu perintah jenderal bintang 4. Dan seterusnya. Baik. Saya tanya sama antum. Kalau seterusnya ini tidak ada penghujungnya, tanpa penghujung, 2 kemungkinan. Jika tidak ada penghujungnya, jika ada penghujungnya, baik. Jika tidak ada penghujungnya, jenderal bintang 4 tunggu jenderal bintang 5, jenderal bintang 5 tinggal seterusnya tidak ada ujungnya. Apakah terdakwa akan ditembak mati? Jawaban tidak. Jika tidak ada penghujungnya berarti sama dengan eksekusi tidak terjadi. Karena menunggu terus tidak ada penghujungnya, paham? Logika sangat sederhana. Mau sampai jenderal 1 triliun tidak akan. Kalau tidak ada ujungnya ini tidak akan ditembak. Karena ini menembak dia nunggu karena ini eksekusi tergantung sebab jenderal bintang 1. Jenderal bintang 1 mau nembak ini menunggu ada sebab berikutnya yang di atasnya jenderal bintang 2. Jenderal bintang 2 untuk menyuruh jenderal bintang 1 dia menunggu sebab berikutnya jenderal bintang 3. Ini kalau sebab ini silsilah ini tidak ada ujungnya maka tidak terjadi apa eksekusi, paham? Jika ada penghujungnya, apa maksudnya penghujungnya? Yaitu jenderal yang memerintah tanpa menunggu. Memerintah tanpa menunggu perintah. Karena kalau dia nunggu lagi berarti tidak ada ujungnya. Maka apa yang terjadi kalau beginian? Maka terjadi apa? Eksekusi. Terjadi eksekusi. Baik, ini logika sederhana. Paham sampai sini? Ya berarti untuk terjadi eksekusi ini harus menunggu ada sebab yang dia ada tanpa ada sebab yang lain. Paham? Maka dikatakan jenderal terakhir ini disebut dengan wajib ada. Dia harus wajib ada supaya eksekusi terjadi. Kalau dia masih bergantung kepada sebab lain berarti dia tidak wajib ada dan tidak terjadi apa? Eksekusi. Nah, logika ini kita terapkan pada makhluk. Saya, antum ini adalah akibat dampak eksekusi. Eksekusi. Kenapa kita ada sebab sebelum kita kedua orang tua kita. Orang tua kita semua ciptaan, semua makhluk ada sebab sebelumnya. Dan sebab ini bergantung pada sebab sebelumnya. Keberadaan sebab sebelumnya bergantung lagi pada sebab sebelumnya. Dan dia harus berhenti pada sebab yang ada tanpa ada sebab yang lain. Yang disebut dengan wajibul wujud. Maka wujud ini semua harus berhenti kepada wajibul wujud. Maka semua intinya semua mumkinul wujud harus berhenti kepada wajibul apa? Wujud. Apa tadi mumkinul wujud? Apa sih definisinya mumkinul wujud? Yang keberadaannya bergantung kepada sebab yang lain. Kita semua keberadaan kita bergantung sebab yang lain atau tidak? Ya. Kita semua ini harus ada silsilah berhenti kepada sebab yang tidak bergantung pada sebab yang lain. Dia disebut dengan wajibul wujud. Yang dia ada dengan sendirinya tidak tergantung pada sebab
yang lain. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada wajibul wujud tersebut, maka alam tidak ada. Alam tidak ada. Ketika alam ada, konsekuensinya berarti ada wajib pertama, wujud pertama yang dia ada dengan sendirinya. Dialah Tuhan dalam bahasa kita. Logis atau tidak? Mengerti atau tidak? Mengerti? Ini diakui oleh uqala, jamil uqala, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, semua orang berakal mengatakan yastahilu tasalsulu fil mu'atsirin. Tidak mungkin, mustahil adanya tasalsul dalam sebab tersebut tanpa ada ujungnya. Karena kalau tidak ada ujungnya, akibat tidak akan muncul. Akibat ini muncul keadaan sebab tersebut berhenti pada sebab pertama yang tidak tergantung pada sebab yang lain. Ini kesepakatan para uqala. Antum sepakat enggak? Sepakat orang berakal. Kalau tidak sepakat, antum tidak berakal. Paham tidak? Paham ya? Paham, sederhana, saya kasih logika sederhana. Baik, karenanya kenapa wajibul wujud? Wajibul wujud, ini bantahan berikutnya. Kenapa wajibul wujud, yaitu Allah, wajibul wujud dalam kurung Allah yang ada dengan sendirinya juga kekal abadi, ada dengan sendiri disebut dengan apa? Azali. Faham? Ada dengan sendiri disebut dengan apa? Azali. Konsekuensinya juga harus abadi. Siapa yang bisa jawab? Sesuatu yang azali wajib harus abadi. Saya ulangi, kaidahnya mengatakan sesuatu yang azali wajib harus abadi. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Sesuatu yang azali, konsekuensinya harus abadi. Kenapa jawabannya? Karena sesuatu yang azali itu dia ada tanpa ada sebab lain, faham? Sehingga keberadaannya tidak bergantung kepada sebab yang lain. Ketika keberadaannya tidak bergantung ke sebab yang lain, dia tidak mungkin tidak ada. Dia tidak mungkin sirna karena dia keberadaannya tidak ada sebab yang mempengaruhi ada atau tidak adanya. Berbeda dengan kita mungkin wujud, kita ini ada karena ada sebab-sebab. Kita makan, kita minum, ada udara. Kalau sebab keberadaan kita enggak ada, kita sirna. Paham? Sehingga ketika kita mungkinil wujud, kita akan beruntung secara logika akan berujung kepada ketiadaan. Kapan? Ketika sebab keberadaan kita tidak ada, kita menjadi tidak ada. Paham? Tetapi suatu yang wajib wujud, dia berada tanpa ada sebab. Sehingga ketika keberadaannya tidak tergantung pada satu sebab, dia pasti abadi. Karena keberadaannya, wujudnya itu tidak tergantung sebab yang lain. Paham atau tidak? Paham? Maka saya bilang yang wajibul wujud konsekuensinya harus apa? Azali, konsekuensinya harus apa? Abadi. Nah, di antara bantahan kepada mereka kita bilang kalau memang makhluk ini ada dengan sendirinya, harusnya mereka tidak sirna. Kalau keberadaan dia ada tanpa ada sebab, harusnya dia tidak sirna. Kita dapat manusia mati, hewan mati, pohon rusak, ini hancur. Kenapa? Karena keberadaannya, eksistensi dia itu tergantung dengan sebab-sebab yang lain. Sehingga ketika sebab-sebab tersebut bermasalah, dia pun bermasalah. Maka bantahan terhadap mereka di antara bantahan, ya, kalau kamu bilang alam terjadi dengan sendirinya tanpa ada sebab, berarti dia harusnya tetap abadi. Namun kita dapati ternyata makhluk tidak abadi. Berarti dia itu ya tidak azali. Paham? Baik, jadi saya sampaikan ini untuk menunjukkan bahwasanya jika makhluk ada dengan sendirinya tanpa ada sebab yang mengadakan, lain yang mengadakannya, yang mewujudkannya, mengadakannya, harusnya makhluk apa? Harusnya makhluk juga abadi. Tapi antum harus diskusi sama orang ateis harus pelan-pelan karena mungkin dia nggak nyambung ya. Ini hanya yang bisa ngertiin cuma orang berakal, yang nggak berakal nggak bisa. Oleh karenanya syubhat ini tidak dibawakan oleh pembesar-pembesar ateis yang bawa orang-orang krocok-krocok karena mereka tahu secara logis nggak logis. Tapi intinya kalau ini syubhat yang sering disampaikan. Baik, syubhat ini ternyata sudah disinggung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya ya.
Kata dari beberapa hadis di antaranya di Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nasu yatasaalun." Senantiasa orang bertanya-tanya, itu syubhat. Hatta yuqal hadza khalaqallahu al-khalqa. Sampai mereka berkata Allah menciptakan makhluk. Faman khalaqallah? Kalau gitu siapa yang menciptakan Allah? Faman wajada min dzalika syai'an falyakul amantu billah. Siapa yang terbetik dalam dirinya ada syubhat seperti ini, maka dia mengatakan aku beriman kepada Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah berkata, "Ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza." Datang syaitan kepada salah seorang dari kalian kemudian bertanya, "Siapa yang ciptakan ini?" Maka Allah yang ciptakan. Hatta yaqul, sampai setan bertanya lagi, "Man khalaqa rabbaka?" Kalau gitu siapa yang ciptakan apa? Rabbmu. Fa idza balagahu falyasta'idz billahi wal yantahi. Kata Nabi, kalau datang syubhat seperti itu maka dia bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian dia berhenti. Jangan ikuti bisikan setan, berhenti. Bilang aja a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Dalam riwayat yang lain, jika dia mendapati demikian, ucapkanlah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Tsumma liyatfil an yasari thalathan. Kemudian tiga kali sebelah kiri, wal yasta'idz minasyaiton, kemudian mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi di sini ada beberapa anjuran dari Nabi ketika ada syubhat seperti ini, kita bilang apa? Kita bilang amantu billah. Kemudian kita tiup ketiga kali kiri. Kemudian kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yantahi, kemudian berhenti. Jadi 4, berhenti, jangan dilanjutkan. Kenapa Nabi menyuruh untuk isti'adzah kepada syaitan, kepada Allah dari gangguan syaitan? Kenapa Rasulullah SAW berhenti? Karena ini syubhat tidak dibangun di atas logika berpikir yang benar. Ya sudah, ngapain digubrisi gampangannya? Ngapain digubrisi? Udah, enggak usah digubrisi. Ini syubhat secara logika juga salah. Kalau silsilah sebab tidak ada hentinya, maka tidak ada eksekusi. Maka tidak ada makhluk. Paham? Karena mumkinul wujud semuanya bergantung kepada wajibul wujud. Sampai di sini paham? Paham? Siapa yang bisa terangkan ulang? Paham ya? Baik, kita masuk pada syubhat yang berikutnya, syubhat yang ketiga. Saya sebutkan di sini, ini adalah bentuk, jawaban ini adalah bentuk menolak ilmu daruri. Ilmu daruri tadi maksudnya tasalsul silsilah dalam sebab yang tambah ujungnya ini mustahil. Ya, karena tidak akan menimbulkan akibat. Yang kedua, jika syubhat ini masuk ke jiwa seorang muslim, maka ikuti petunjuk Rasulullah. Tadi berapa petunjuk? Ludah ke kiri 3 kali, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berhenti, jangan lanjutkan, bilang amantu billah. Ya, sudah selesai. Adapun kalau orang ateis yang kasih syubhat, maka kita debat dengan tadi. Kalau orang ateis kasih syubhat, maka kita debat, tadi kita tambah. Jika ateis yang kasih syubhat, maka kita bantah. Kita bantah dengan logika terdakwa, faham? Dengan logika terdakwa. Logikanya sudah paham kan? Paham. Baik, kita lanjut pada pembahasan berikutnya, syubhat berikutnya. Ini juga syubhat sering disampaikan oleh orang-orang ateis. Bagaimana beriman kepada Allah sementara tidak mungkin terlihat? Kata mereka, bagaimana kita beriman dengan suatu yang tidak terlihat? Bagaimana kita bilang dia ada sementara kita tidak lihat dia ada? Ini syubhat sering mereka sampaikan. Mana? Tunjukkan Tuhan ada baru kita beriman. Kita enggak pernah lihat, ngapain kita beriman? Ya. Muqaddimah kita katakan, di antara pujian Allah terhadap orang beriman adalah beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Inilah Al-Qur'an, Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi
Inilah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang beriman dengan yang gaib. Dan banyak gaib yang tidak kita pernah lihat. Allah kita tidak pernah lihat. Jin juga kita enggak pernah lihat. Malaikat kita enggak pernah lihat. Alam barzah kita enggak pernah lihat. Jannah wa nar kita tidak pernah apa? Lihat. Ya. Proses malaikat maut mencabut nyawa kita juga enggak pernah lihat. Banyak hal tidak kita lihat. Tetapi disitulah Allah memuji orang beriman karena mereka beriman, membenarkan berita-berita Allah meskipun mereka tidak lihat. Ini pembedaan antara orang beriman dengan orang kafir. Orang kafir maunya beriman apa yang mereka lihat. Ya. Kita tidak. Sementara kita meyakini Tuhan ada dan kita meyakini Allah maha benar dan nabinya pun maha benar karena utusan Tuhan, maka kita benarkan apa yang mereka kabarkan. Baik. Yang berikutnya, bantahan sederhana. Ya, kita bilang cara untuk melihat, mengilmui sesuatu banyak, tidak hanya dengan melihat. Bantahan kedua, perhatikan. Untuk mengetahui hakikat sesuatu, tidak cuma dengan hanya melihat. Ada beberapa cara. Contohnya bisa dengan menyentuh. Kita enggak lihat tapi kita sentuh. Kalau tiba-tiba ada jin jabat tangan dengan kita enggak lihat. Jinnya ada atau tidak? Ada. Contoh angin, kita tahu angin ada. Kita enggak lihat tapi angin berhembus kita rasa. Paham? Ada panas kita enggak lihat tapi kita rasa. Kita sentuh. Berarti ada atau tidak? Ada. Tidak harus terlihat. Tidak harus terlihat. Ya, tidak harus terlihat. Bisa dengan mencium. Ya. Ada orang buang angin kita ada hakikat kentut. Buktinya kita meskipun enggak lihat. Kita enggak lihat proses keluarnya, kemana perginya tapi tercium. Kita yakin ada atau tidak? Ada. Ada. Bisa dengan mendengar, kita enggak lihat tapi kita dengar langkah kakinya, dengar suaranya, ada dia. Orang buta tahu dari mana ada sesuatu di depan dia dengan mendengar. Dia tidak melihat, tapi dia mendengar. Dan di antaranya kita mengetahui sesuatu ada bisa dengan kabar yang yakin, kabar yang yakin. Meskipun kita tidak melihat, tidak mendengar, tidak mencium, tidak meraba, tidak memegang, panca indera semua tidak ada, tapi ada kabar yang yakin yang menyampaikan kepada kita, maka kita beriman. Yakin itu ada. Contoh, kita tanya sama orang ateis tersebut. Kau ini memang anak bapakmu? Tahu dari mana kau anak bapakmu? Kau lihat bapakmu berhubungan dengan ibumu? Kau lihat enggak? Terus filmnya juga enggak ada. Terus dari mana kau tahu? Bapak yang bilang lah. Kau tidak lihat, kau tuh bukan anak bapakmu. Karena kau tidak pernah melihat. Kalau kita begitu gampang. Kau punya akal atau tidak? Kau lihat akalmu kelihatan enggak? Abstrak. Bukan berarti tidak ada. Dan banyak ya. Dan banyak mereka menyebutkan bahwasanya misalnya kata mereka ya, misalnya mereka meyakini bahwasanya rembulan sifatnya begini-begini. Kata mereka ada yang sudah pernah ke sana. Kau lihat dia ke sana? Enggak. Terus cuma dapat kabar lah. Kau juga beriman dengan sesuatu yang kabar datang darimu. Berarti kau enggak benar kalau begitu. Kau sendiri ada hal-hal yang kau imani, kau benarkan hanya sekedar kabar, tidak serta-merta engkau melihat. Jadi keberadaan sesuatu tidak harus dilihat. Banyak hal kita yakini adanya tanpa harus melihat. Suatu hal yang sederhana. Baik, bantahan berikutnya. Di antara cara mengetahui sesuatu ada adalah dengan mengetahui athar, dampak keberadaannya. Ini yang disebut oleh Ar-Badui, dia mengatakan al-ba'ru yadullu 'alal ba'ir. Kotoran onta menunjukkan adanya onta. Buktinya ada kotorannya. Berarti tadi ada onta beol di sini, paham? Wal athar yadullu 'alal masir. Bahwasanya ada jejak kaki menunjukkan tadi ada yang berjalan di sini meskipun kita enggak lihat. Paham? Kemudian al-amwaju dzatul bihar, al-bihar dzatul amwaj, was sama'u dzatul abraj. Langit-langit yang punya bintang-bintang, lautan yang punya ombak tidak akan menunjukkan ada penciptanya. Maksudnya dia ingin mengatakan bahwasanya Allah itu ada tidak harus dilihat, tapi dilihat dari dampak keberadaan Tuhan. Inilah kita bahas kemarin tentang dalil bukti-bukti adanya Tuhan dengan berbagai macam dalil. Misalnya dengan alam yang begitu sempurna, yang begitu kokoh penciptaannya, aturan-aturan yang begitu baku.
bahwasanya matahari, rembulan berjalan pada orbitnya, ini semua ada yang ngatur. Semua ini ada yang ngatur meskipun sang pengatur kita tidak lihat. Paham? Meskipun semua tidak lihat. Contoh hal-hal yang kita tidak lihat tapi kita yakini karena ada dampaknya. Seperti gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Ada. Kita enggak lihat tapi ada. Buktinya taruh di atas jatuh ke bawah. Ada gaya tersebut. Kita lihat gaya tersebut, lihat atau tidak? Tidak, tapi ada asarnya, dampaknya. Contoh listrik. Listrik enggak kelihatan. Strom. Pegang apa? Strom. Ada kawan saya subhanallah. Dia kena asam urat, kena banyak penyakit. Terus dia bekerja di proyek, kena listrik. Sampai pingsan. Sampai kebakar sebagian tubuhnya. Terus sembuhlah asam uratnya. Sembuhlah kolesterolnya. Ini kenyataan. Tapi antum jangan coba-coba. Kalau antum coba sembuh tapi mati. Subhanallah, setelah sekian tahun, mungkin 10 tahun, sekarang mulai muncul lagi. Apakah butuh strom lagi? Tapi maksud saya strom itu enggak kelihatan, diseringai tapi ada dampaknya. Ada dampaknya. Enggak ada kelihatan tapi ada, kita percaya ada listrik meskipun kita tidak lihat ya. Jin pengaruhnya kita lihat, jin masuk bicara, ada orang, saya yakin jin ada, buktinya orang ini tidak pernah belajar bahasa Jawa, kok tahu-tahu bisa nyanyi tembang Jawa. Benar terjadi. Ada orang enggak pernah ke Eropa, tahu-tahu dia bisa ngomong Belanda. Ini apa ini? Berarti ada makhluk lain yang masuk dalam tubuhnya. Dia enggak pernah belajar bahasa Belanda, tahu-tahu bisa nyanyi lagu Belanda ya. Tahu-tahu bisa ngomong apa? Belanda ya. Dulu ada jin. Ada kawan dulu perempuan dimasuki oleh jin Belanda. Jin itu sangat cinta sama perempuan ini. Kalau dia ngomong, jinnya ngomong bahasa Belanda. Ada saya juga tahu akhwat itu, saya tahu akhwat tersebut. Kemudian dia menikah, akhirnya sembuh ya. Dengan ustaz. Satu lagi ada akhwat juga gitu, nggak pernah belajar bahasa Jawa, tahu-tahu dia bisa nyanyi tembang Jawa. Ini dari mana? Berarti ada jin. Kita nggak pernah lihat tapi lihat dampaknya. Dampaknya berarti ada makhluk halus yang masuk dalam tubuhnya. Meskipun kita enggak lihat makhluk tersebut, kita lihat dampaknya. Oleh karenanya bahwasanya sesuatu itu bisa diketahui tanpa harus melihat. Terkadang kita melihat dampaknya. Dan dampak adanya Tuhan sangat banyak. Sudah kita sebutkan dalil adanya Tuhan dalam pengajian-pengajian sebelumnya. Pembahasan ateisme bagian kedua. Itu saya sebutkan bukti-bukti adanya Tuhan. Meskipun kita tidak melihat Tuhan tersebut. Di antaranya disebut oleh para ulama juga, di antara dalil bahwasanya Tuhan itu ada, di antara bukti Tuhan itu ada adalah matamu ya. Matamu sendiri yang kau gunakan untuk melihat. Coba kau congkel, kau lihat bagaimana sistem penglihatan. Dengan serabut sarafnya, dengan ini tidak mungkin terjadi sendirinya. Tidak mungkin acak terjadinya, asywaiyah terjadi acak. Ini pasti ada yang bikin. Ya. Makanya saya sering bilang sebagian orang ateis kalau lihat ada bola kaki, di situ ada dipasang bendera Indonesia, bendera Amerika, ini pasti ada yang bikin. Buktinya ada warna-warna bendera dan ada nama-nama negaranya. Pasti ada yang enggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Subhanallah, bola kaki dia yakin ada yang bikinnya, bola dunia dia bilang tidak ada yang bikin. Ini gimana ceritanya? Bola matamu itu meripatmu ya. Kalau bola kaki, bola basket ada macam-macam bendera, kau yakin ada yang bikin, itu bola matamu emang terjadi tanpa ada yang bikin. Dengan luar biasa ini. Kalau semua terjadi dengan acak, maka mata tidak begini, mungkin ada yang mata begini, ada yang mata di sini, ada yang mata di belakang. Ketika selalu keluar dengan aturan tertentu terus-menerus, maka itu bukan acak. Berarti teratur. Dan ada aturan berarti ada yang membuat apa? Aturan, paham? Jadi matamu itu menunjukkan ada Tuhan. Di antara bukti bahwasanya Tuhan itu ada, matamu itu sendiri. Tapi berikutnya yang kita bisa bantah juga, yang nomor kelima, bahwasanya suatu tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Mungkin matamu yang tidak mampu untuk melihat. Dan banyak kita nggak bisa lihat corona secara langsung, nggak bisa. Ya, mata kita nggak mampu untuk jin ada, kita nggak bisa ngelihat secara listrik, ada kita nggak bisa lihat secara. Kenapa? Karena ketidakmampuan mata kita untuk melihat hal tersebut. Karena mata kita ini sangat terbatas. Allah pun demikian. Allah tidak bisa dilihat karena mata kita tidak mampu. Jangankan lihat Allah, lihat matahari kita nggak mampu. Lihat orang ngelas ada api kita nggak mampu, mata kita nggak mampu. Cahaya terang kita nggak mampu lihat. Makanya ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi sangat dekat dengan Allah. Maka sahabat bertanya, Hal ra'aita rabbak, apakah kau lihat Tuhanmu ya Nabi?
Kata Nabi SAW, nurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi melihat Nabi mungkin. Makanya sahabat tanya, kau melihat Allah itu mungkin. Makanya sahabat bertanya kepada Nabi, apa kau melihat Allah? Waktu di atas sana, sudah dekat dengan Allah, kau lihat Allah? Saking dekatnya kata Nabi, tidak ada cahaya yang menghalangi. Artinya kalau cahaya tersebut diangkat, Nabi bisa melihat Allah. Atau Allah memberi kemampuan kepada mata Nabi, Nabi bisa melihat Allah. Makanya Nabi berkata, ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan melihat Allah sampai kalian meninggal. Fabasaru kal yauma hadid. Dalam surat Qaf Allah mengatakan pada nanti ketika kau meninggal, maka matamu akan menjadi tajam. Malaikat tidak bisa kita lihat, jin tidak bisa, nanti kalau sudah mati bisa lihat. Allah bikin mata menjadi apa? Tajam, bisa melihat banyak hal. Nah, ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, dia mengatakan, arini anzur ilaik, ya Allah, perlihatkanlah dirimu, aku ingin lihat engkau. Kata Allah, lantaran engkau tidak bisa lihat. Kenapa? Nabi Musa tidak mampu. Ya. Kata Allah, lihatlah kepada al-jabal. Ya, lihatlah kepada gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau dia masih kokoh pada tempatnya, kau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah ya tajalli menampakkan dirinya, kemudian gunung yang kuat tadi hancur. Nabi Musa pun pingsan, tidak kuat. Tidak kuat. Jadi sesuatu mungkin ada, namun kita tidak bisa melihat karena ketidakmampuan mata kita. Mungkin terlalu kecil, mungkin terlalu terang, mungkin dalam kegelapan kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa lihat. Ya. Atau di balik tembok, atau mata jarak pandangan kita terbatas, kalau terlalu jauh kita nggak lihat. Ya. Oleh karenanya, bahwasanya sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Ada kaidah umum, ini dipakai sering oleh Syekh Islam Taimiyah dalam kitabnya Tadmuriyah. Ada mudalil muayyan la yadullu ala adamil madlul muayyan lianna hadzal madlul qad tadullu alaihi adillatun ukhra. Tidak adanya satu dalil tertentu, tidak menunjukkan suatu tertentu, bukan berarti tidak adanya dalil tertentu yang menunjukkan keberadaan A, bukan berarti A tidak ada. Paham? Tidak adanya dalil atau bukti yang menunjukkan bukti tertentu, tidak bisa menunjukkan, tidak ada bukti tertentu untuk menunjukkan keberadaan A, bukan berarti A tidak ada. Kenapa? Karena A bisa jadi ditunjukkan oleh bukti-bukti yang lain. Paham? Bisa ditunjukkan oleh bukti-bukti yang lain. Ketika kau tidak bisa menemukan A karena tidak bisa melalui jalur bukti ini, jangan kau vonis bahwasanya itu sudah tidak ada. Karena bisa jadi A ditemukan dengan jalan-jalan yang lain. Paham? Jadi bukan berarti kalau Tuhan ada disyaratkan harus bisa melihatnya, tapi banyak bukti menunjukkan Tuhan itu ada. Paham sampai sini? Dengarkan kembali kajian tentang bukti-bukti adanya Tuhan pada kajian ateisme seri kedua ya. Saya sebutkan bukti-bukti adanya Tuhan ya. Adanya Tuhan. Taib. Ini syubhat ketiga yang sering mereka gembar-gemborkan ya. Taib, kita lanjut. Ada sedikit pembahasan terkait dengan kerancuan berfikir orang-orang ateis ya. Ini saya ambil dari buku tulisannya Syekh Saleh Sindi ya. Kalau nggak salah judulnya Maraqil Wa'i ya, baru dicetak juga dikasih dari beliau. Buku terbaru beliau tentang pemikirannya. Beliau sebutkan tentang kengawuran ateis. Ada beberapa poin beliau sebutkan, ada 3. Pertama tentang al-mughalatah, kerancuan. Yang kedua menghindar dari pertanyaan. Yang ketiga tentang standar ganda, yang menunjukkan kerancuan berfikir orang-orang ateis. Adapun yang pertama al-mughalatah, kekeliruan, kerancuan berfikir dalam berlogika, ya, maka ini banyak contohnya. Contohnya seperti tadi kita singgung, syubhat pertama kita singgung tadi, salah mengatakan apakah Tuhan bisa menciptakan Tuhan semisalnya, maka ini salah dalam pertanyaan. Sama seperti bisakah Tuhan menciptakan segitiga bujur sangkar? Tentu nggak bisa. Atau bisakah Tuhan menciptakan segitiga yang seginya 6? Ya nggak bisa lah. Namanya segitiga, seginya harus berapa? 3. Kalau 6 namanya segi 6. Paham? Bisakah naik ke bawah? Ya namanya naik ke atas, nggak boleh ke bawah. Itu syubhat mughalatah, salah dalam logika berfikir.
Baik. Di antara juga cara berpikir dia mengatakan tashkhis al-mujarradat ya. Yaitu menjadikan suatu yang abstrak menjadi konkret. Suatu yang abstrak tidak ada dianggap konkret. Seperti mereka mengatakan tabi'ah takhtarul kainat al-mulaimah wa takhtarul aqwa. Mereka membicara tentang hukum seleksi alam. Bahwasanya alam itu ada hukum yang berlaku yang dia akan memilih yang terkuat atau yang sesuai, yang sinkron, yang mampu beradaptasi itu yang dipilih oleh tabiat, oleh hukum alam. Tapi hukum alam ini suatu yang abstrak atau yang konkret. Ketika mereka berbicara tentang tabiat, seakan-akan tabiat adalah suatu yang konkret. Padahal tidak ada. Itu cuma mereka bicara seakan-akan tabiat itu adalah suatu yang konkret, yang punya kemampuan, yang punya pilihan, yang dia cuma hukum alam yang berjalan, aturan. Nah, seharusnya bertanya aturan ini ada yang bikin, ya harus ada yang bikin. Sehingga ketika mereka bicara tentang tabiat, mereka seakan menganggap tabiat ini suatu yang konkret, padahal dia suatu yang abstrak. Ini juga salah dalam logika berpikir. Contoh lagi disebut oleh Syekh Shalih Sindir hafizahullah taala tentang misalnya menjadikan hasil sebagai muqaddimah dan problem sebagai jawab. Ini gampangnya begini. Kalau kita tanya kepada mereka, kamu mengatakan alam ini terjadi dengan asywa'i. Al-asywa'iyah maksudnya acak. Ibarat kita taruh huruf 1000 terus kita lempar. Tiba-tiba terusun dengan sendirinya. Firanda Andirja. Ini kan kemungkinannya kecil, paham? Antum taruh 1000 huruf, antum acak terus antum lempar. Qadarullah tulis Firanda apa? Andirja. Kemungkinan ini ada tapi sangat-sangat apa? Kecil. Apalagi berulang-ulang. Kedua Firanda Andirja lagi. Ya, ini berarti bukan acak. Pasti ada yang atur. Paham? Maka ketika kita tanya kepada mereka, kalian mengatakan alam tercipta dengan secara acak. Bukankah alam ini tidak acak? Ada dia mutqan dengan itqan. Sun Allahil ladzi atqana kulla syai'. Inilah ciptaan Allah yang Allah mengkokohkan, profesional dalam menciptakan segala sesuatu. Lalat dengan sebagai hewan pengganggu dengan profesional, dengan mata fasetnya, dengan gerakannya, dengan kemampuannya menghisap, kemampuan terbangnya, dengan suaranya yang mengganggu. Siapa yang bisa bikin lalat secara profesional seperti ini? Ini tidak acak. Kalau acak nggak jadi seperti ini. Ya. Kita katakan, kalian mengatakan alam terjadi dengan sendiri tanpa Tuhan secara acak. Lah, kenapa yang hasilnya kok tidak acak? Hasilnya tidak acak. Karena kalau mereka bilang dengan aturan, mereka terjebak dengan ada yang bikin aturan. Berarti ada Tuhan. Maka mereka menghindar alam ini terjadi dengan ada yang mengatur. Mereka tidak mau ngomong begitu. Karena kalau bilang alam ini terjadi ada yang mengaturnya, runtuhlah ateis mereka. Mau tidak mau mereka mengatakan alam ini terjadi secara kebetulan, acak, sudfah, dan asywaiyah. Ini Tuhan mereka sudfah, kebetulan, dan acak. Baik. Kalau dia terjadi kebetulan dan acak, kenapa terjadi suatu yang teratur seperti ini? Mereka bingung. Mereka jawabnya, alam terjadi dengan acak, dan inilah keacakannya seperti ini. Kita ini ingin tahu bukti alam tercipta dari acak, kata mereka inilah acak lah. Ini kan logika nggak jalan. Saya minta bukti bahwasanya alam tercipta dengan acak. Kau bilang inilah keacakan alam. Lah gimana? Ini teratur, bukan acak, ini teratur. Ini maksudnya mereka rancu dalam berpikir. Kita minta bukti alam tercipta dari acak, kata mereka alam yang terjadilah sudah terjadi secara acak. Inilah hasilnya lah. Inilah hasilnya. Contoh lagi. Yang keempat, ateis berkata, mereka yang cari bukti bahwasanya terjadi evolusi, terjadi seleksi alam. Kata mereka bakteri bisa mutasi. Karena dikasih ini mungkin melawan antibiotik, lama-lama bakteri bisa kuat. Berarti dia kuat. Berarti mutasi itu ada. Virus kemudian begini kemudian bisa mutasi. Taib. Kita tidak mengingkari hal tersebut. Tapi itu semua tidak mendukung teori evolusi. Kenapa? Karena itu hanya proses terjadi tidak berubah pada hewan lain, paham? Bakteri menjadi lebih kuat, kebal, tetap aja bakteri, paham? Virus pun kalau berubah jadi tetap corona model 1, corona model 2 tetap aja namanya apa? Corona, tidak berubah jadi kodok, paham? Paham? Kita juga kalau makan anak kecil jadi besar ada perubahan. Tadinya lemah menjadi kuat. Kita minum vitamin jadi kuat. Sementara teori evolusi yang kau ajukan itu berubah ikan jadi burung. Itu jadi masalahnya. Tidak ada buktinya.
Ini penipuan, kau berdalil dengan suatu untuk berdalil untuk yang lain. Yang kau jadikan dalil itu hanya bakteri atau virus yang berkutat pada bentuknya sebagai bakteri dan berkutat sebagai bentuknya sebagai virus, tidak berubah bentuk. Adapun yang mereka sebutkan dahulu alam semesta dari air, kemudian dari ikan, kemudian ikannya berkembang akhirnya keluar jadi gajah, jadi jerapah, jadi monyet, jadi manusia, jadi kodok. Kita ini semua berasal dari ikan-ikanan, paham kata mereka. Nah, mana buktinya? Sebutkan satu contoh bukti bahwasanya mereka bilang tadi buktinya bakteri tidak berubah, tetap jadi bakteri, cuma tambah kuat, tambah kebal karena antibiotiknya enggak tuntas. Ya, virus mungkin karena saking panasnya berubah, tapi tetap jadi virus, tidak jadi makhluk yang lain. Apa jawaban mereka? Suatu saat akan datang buktinya. Jadi bukti sekarang saat. Nanti saja kalau sudah datang buktinya, kau jadi ateis. Sekarang jangan dulu jadi ateis. Nanti aja kalau sudah datang buktinya baru kau jadi ateis. Ya. Dan ini Darwin yang sudah kita pernah bahas. Darwin ketika bingung, dia bilang bahwasanya kita ini semua berasal dari suatu makhluk yang sama, kemudian ada yang menjadi monyet, ada yang kemudian berkembang jadi apa? Manusia. Kata mereka, tapi kita semua berasal dari benda zat yang lebih sederhana. Antara manusia dan monyet kembali kepada rumpun yang sama. Ya, jadi mereka mengatakan, jadi bukan dikatakan bahwasanya manusia berasal dari monyet, bukan. Tapi monyet dan manusia berasal dari rumpun yang sama. Cuma satu tidak bisa evolusi terus sehingga bertahan menjadi monyet, satu bisa berubah jadi orang Eropa, jadi orang Asia. Tapi sumbernya sama. Nah, di antara bantahan kepada Darwin, kita bilang, coba lihat fosil-fosil yang ada. Tidak ada. Harusnya kalau mereka mengadakan galian fosil, harusnya ada perubahan dari ikan, terus ikan agak seperti kodok. Harus ada tahapan, tapi ternyata tidak ada fosil ditemukan, ada makhluk tengah-tengah, apa namanya itu? Iya, makhluk transisi nggak ada. Nggak ada monyet ganteng dikit gitu, nggak ada. Atau ikan ganteng dikit sebelum jadi jerapah, nggak ada. Apa kata Darwin? Mungkin suatu saat akan ditemukan fosilnya, karena kita masih kekurangan ilmu, kekurangan kemampuan untuk menggali. Lah, gimana kau mengambil suatu kesimpulan, hipotesa sementara dalilmu tidak ada. Oleh karenanya, ini contoh, maksudnya saya dikatakan mereka melakukan penipuan untuk berdalil dengan perubahan bakteri atau perubahan virus untuk mengatakan bahwasanya makhluk bisa berubah dari ikan menjadi apa? Menjadi hewan atau burung menjadi dan seterusnya. Antum semua ini berasal dari ikan dulu katanya. Cuma ada ikan paus, ada ikan lele. Tapi kita semua berasal dari apa? Jadi kita sama ikan lele sama-sama satu nenek moyang. Jadiin aja lah. Lele goreng, lele rebus. Taib. Habis waktu kah? Azan kah? Taib azan. Tanya jawab, insyaallah kita lanjutkan sampai satu pertemuan lagi tentang syubhat-syubhat apa? Ateis insyaallah mudah-mudahan pekan depan. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.